Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Guru kita yang mulia Al Habib Bahar bin Ali bin Alawi bin Abdurrahman bin Sumaid telah hadir sama-sama di tengah kita. Dengan itu mari sama-sama kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan beliau. Tentunya mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al Habib Bahar bin Ali bin Alawi bin Abdurrahman bin Sumaid, mata'ana Allahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih. Tafadhal masykur. Sebelum saya mulai, saya harapkan kepada seluruh hadirin hadirat untuk tidak ada yang ribut, karena saya tidak akan lama. Malam hari ini saya ada 6 tempat. Ini tempat yang pertama, masih ada 5 tempat lagi. Bagi-bagi waktu, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, Allah berikan kepada kita rahmat, Allah berikan kepada kita keutamaan karunia, yang dimana rahmat tersebut yakni Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kalian, sehingga hati kalian menggerakkan langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majelis taklim yang penuh dengan keberkahan ini. Saudara-saudara, setiap langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majelis ini, di situ Allah ampuni dosa-dosa kalian yang telah berlalu. Dari tempat ini kalian pulang ke rumah, di situ Allah ampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya pengampunan, tempat turunnya hidayah. Karena duduknya kita di ini majelis mendapatkan keberkahan dari majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus pimpinan majelis taklim Al-Firman, pimpinan Ustadz Lukman, beserta segenap panitia peringatan milad yang ke-16, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama yang lain, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi selain tanah yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih utama daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di seluruh muka bumi ini, tanah yang paling mulia, tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung adalah tempat yang digunakan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat seperti pada malam hari ini, inilah warisan Nabi Muhammad. Majelis seperti pada malam hari ini peninggalan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisannya Nabi. Emas, permata, uang, berlian. Warisannya Nabi itu ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, zuhud, ibadah, qanaah, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, para ulama, para ustadz, para kiai, para dai. Beliau-beliau pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad, sehingga pada malam hari ini kalian duduk di ini majelis, kalian mendapatkan bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kalian mungkin mendapatkan warisan dari orang tua kalian. Kalian mendapatkan warisan tanah, mendapatkan warisan rumah, mendapatkan warisan uang, warisan pangkat, warisan jabatan. Sebab sekarang ini warisan itu, bahkan pangkat, kedudukan itu diwariskan. Dari si A diwariskan ke B, dari B diwariskan ke C. Contoh, partainya PDI, yang jadi presiden PDI, nanti gubernur PDI, nanti wali kota PDI, gitu. Sumpama seperti itu. Sebab warisan, apa kalau bahasanya itu apa bahasanya itu ya? Kalau yang terus menerus, bapaknya, nanti anaknya, apa? Dinasti, ya gitu. Akan tetapi kalian pada malam hari ini mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, demi Allah, satu huruf daripada ilmu Nabi Muhammad itu lebih utama, itu lebih baik, itu lebih sempurna daripada warisan dunia dan seisinya. Jadi jangan pernah kalian menganggap remeh majelis-majelis seperti ini. Kalian duduk di sini mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih sempurna, warisan yang lebih mahal, warisan yang lebih berharga, warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Warisan yang lebih sempurna, yang lebih mulia, yang lebih agung, yang paling berharga, yang paling bernilai adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan-warisan dunia, warisan-warisan harta, warisan rumah, warisan tanah, warisan pangkat, warisan jabatan, itu bisa menyebabkan engkau susah dunia akhirat, bisa menyebabkan engkau celaka dunia akhirat. Tetapi warisan Nabi Muhammad itu bisa membuat engkau selamat dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Oleh karenanya selalu duduk di majelis-majelis taklim, hidupkan majelis-majelis ilmu. Sebab ini warisan Nabi Muhammad, ini peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, qala Ibnu Mas'ud, qala Rasul Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'idki alfi raqabah. Wahai Ibn Mas'ud, engkau duduk sesaat, engkau duduk sejam, engkau duduk sebentar di majelis taklim, di majelis ilmu, enggak megang pena, enggak megang pulpen, cuma duduk saja. Kalian malam hari ini duduk di majelis ilmu, enggak megang pena, enggak megang pulpen, enggak megang pensil, enggak megang alat tulis, wala taktubu harfan, engkau tidak menulis walaupun cuma satu huruf. Cuma duduk saja, enggak bawa buku, enggak nulis. Padahal kata Rasulullah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Tapi kalian enggak, cuma duduk di majelis ilmu, enggak megang pena, enggak bawa pulpen, enggak nulis. Khairul laka,
itu lebih baik bagimu, itu lebih utama bagimu, itu lebih bagus bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, memerdekakan 1 orang budak kelak di akhirat, pahalanya, keutamaannya, maka seluruh anggota tubuhnya akan merdeka dari neraka Allah. Siapa yang memerdekakan 1 orang budak, seluruh anggota tubuhnya akan merdeka dari neraka Allah. Maka bagaimana memerdekakan 1000 orang budak, sedangkan kalian duduk pada malam hari ini menuntut ilmu? Itu lebih utama, lebih mulia daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Sampai-sampai saudara-saudara, diceritakan dalam sebuah athar bahwasanya ada 1 orang, dia duduk di majelis ilmu, 1 orang duduk di majelis taklim. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, itu orang yang duduk di majelis ilmu, andaikan dia melihat surgaku, apa yang akan dia lakukan? Kata malaikat, ya Allah, andaikan dia melihat surgamu, maka pasti akan dia habiskan seluruh umur hidupnya untuk beribadah kepadamu. Terus bagaimana kalau dia melihat nerakaku? Andaikan dia melihat nerakamu, maka pasti dia akan habiskan seluruh hidupnya untuk menangis karena takut kepadamu. Ingatlah, ketahuilah wahai malaikat, hamba tersebut telah aku ampuni seluruh dosa-dosanya. Pertanyaannya, kenapa Allah ampuni dosa orang yang duduk di majelis ilmu itu? Padahal orang yang duduk di majelis ilmu itu, dia nggak niat taklim, dia nggak niat mengaji, dia nggak lihat nyantri, dia nggak niat dengerin ilmu, dia cuma duduk di situ karena apa? Karena orang yang punya hajat sama dia sedang duduk di majelis ilmu. Jadi dia datang duduk di majelis ilmu bukan untuk ngaji, tetapi untuk apa? Untuk nunggu orang yang punya utang sama dia. Ada orang punya utang, si A punya utang sama si B. Si A duduk di majelis taklim. Nah, si B datang ke majelis taklim bukan buat ngaji, tapi si B datang duduk di majelis taklim pengen nagih utang sama si A. Akan tetapi si B tadi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya, "Kenapa bisa seperti itu ya Allah?" Apa kata Allah? Karena seseorang akan bersama teman duduknya. Kalau yang lain aku ampuni dosanya, dia walaupun tujuannya bukan menuntut ilmu, walaupun tujuannya nagih utang, karena dia duduk bersama orang-orang yang di majelis ilmu, maka dia pun ikut diampuni dosanya. Itu duduk di majelis taklim niat nganagih utang, dosanya diampuni oleh Allah. Bagaimana kalau kalian duduk di majelis ilmu dengan pasang niat yang baik, pasang niat yang betul untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada engkau semua, saya nasihatkan kepada kalian semua, jangan jauh dari majelis taklim, jangan jauh dari majelis zikir. Selalu langkahkan kakimu ke majelis-majelis ilmu, langkahkan kakimu ke majelis-majelis taklim. Saudara-saudara, kedekatan engkau kelak dengan akhirat, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi kelak di akhirat, itu menurut jarak jauh dekatnya engkau di dunia dari majelis-majelis peninggalan Nabi Muhammad. Kalau di dunia kalian jauh dari majelis taklim, jauh dari majelis zikir, jauh dari ulama, jauh dari orang soleh, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dari Nabi Muhammad. Maka celakalah kalian, celaka, merugi mata-mata yang celaka di akhirat. Bukanlah mata yang bisa memandang sorga, bukanlah mata yang tidak bisa memandang sorga. Mata-mata yang celaka di akhirat bukanlah mata-mata yang tidak bisa melihat telaga Al-Kausar atau telaga Al-Haud, tetapi mata-mata yang celaka di akhirat adalah mata-mata yang diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya semua yang hadir di sini, kelak di akhirat kedua matanya pengen mandang wajah Nabi Muhammad apa tidak? Pengen apa tidak? Pengen apa tidak? Kalau kedua mata kalian pengen memandang wajah indah Nabi Muhammad di dunia,
maka pakai kedua mata kalian untuk memandang wajah para pewaris Nabi Muhammad, wajah para ulama, wajah orang-orang soleh. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, man nadhara aliman nadratan fa fariha biha fa khalaqallahu min tilkal nadra malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajah ulama, memandang wajah orang soleh, memandang dengan pandangan gembira, memandang dengan pandangan kebahagiaan, maka dari satu kali pandangan tersebut akan Allah ciptakan malaikat yang memohonkan ampun atas dosa-dosanya sampai hari kiamat. Itu mandang wajah orang soleh, itu memandang wajah orang alim. Coba ente pandang wajahnya si Asep, dapat laknat itu orang. Jadi di dunia jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Cintai beliau-beliau, ikuti jalan hidup beliau-beliau, jadikan beliau-beliau sebagai teladanmu, uswahmu, qudwahmu, pedomanmu. Kita orang zaman sekarang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan pangkat, sibuk dengan urusan jabatan. Pagi, siang, sore, malam maksiat, pagi, siang, sore, malam berbuat dosa. Saudara-saudara, takutlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian ke jalan Allah, jangan sibuk dengan urusan dunia. Saudara-saudara, tuba liman kana targud dunya qabla an tarakta. Ayo semua ikuti saya kasih kalian ilmu, ini harus kalian apal ya. Anggap aja saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Semua ikutin sama-sama yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman tarkud dunya gobla antarokta. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Itu satu. Tuba liman kana targud dunya qabla an tarakta. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Saya coba sekali lagi ya. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Sama-sama bismillah. Sungguh bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ngaji jangan lemes, jangan kayak kerupuk disiram air. Yang semangat, saya ulang sekali lagi. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Ayo sama-sama bismillah. Satu. Apa maksudnya? Saya jelaskan. Tuba, sungguh beruntung, sungguh berbahagia. Siapa orang yang memiliki keberuntungan? Siapa orang yang memiliki kebahagiaan? Liman targud dunya qabla an tarakta. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia. Apa maksudnya dunia? Ad-dunya syai'ul ladzi la yasulu bil akhirah. Dunia itu adalah sesuatu hal apapun, perkara apapun, bentuk apapun, wujud apapun yang tidak ada hubungan dan tidak ada kaitan dengan akhirat, itu namanya dunia. Mencari dunia untuk dunia, itu dunia. Mencari dunia demi kepentingan dunia, itu namanya dunia. Mencari dunia untuk tujuan dunia, itu namanya dunia. Tetapi mencari dunia untuk akhirat, itu akhirat. Mencari dunia untuk tujuan akhirat, itu akhirat. Mencari dunia untuk kepentingan akhirat, itu akhirat. Nah, maksudnya dunia di sini syai'ul la yusilu bil akhirah. Sesuatu yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan akhirat. Perbuatan dosa,
perbuatan maksiat, pekerjaan-pekerjaan yang membuat engkau lalai, yang membuat engkau lupa, apalagi yang sampai memutuskan hubunganmu dengan Allah. Kalian pagi, siang, sore, malam sibuk dengan urusan kerjaan kalian, sibuk dengan dagang kalian, sibuk dengan toko kalian, sibuk dengan pekerjaan kalian, sibuk dengan kantor kalian, sampai kalian lupa kepada Allah. Di masjid-masjid, di musola-musola terdengar panggilan sholat, terdengar panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hei kalian yang dagang, berhenti dulu dagangnya. Hei kalian yang bekerja, berhenti dulu pekerjanya. Ayo sekarang saatnya kalian sholat, beribadah kepadaku, kembali kepadaku, sembahlah aku. Akan tetapi panggilan Allah di mana-mana kalian dengar, kalian abaikan panggilan Allah dan kalian lebih memilih panggilan selain Allah. Kalian abaikan panggilan Allah, kalian tidak pedulikan panggilan Allah, kalian lebih mementingkan panggilan perut, panggilan pekerjaan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, dunia semakin engkau kejar, itu dunia semakin lari. Ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu tahu bayangan? Ibu-ibu bisa nggak ngejar bayangan ibu sendiri? Bayangannya dikejar gitu, bayangan di depan dikejar, bisa? Tapi coba bayangannya ditinggal, nggak usah dikejar, jalan aja, ngikut nggak tuh bayangan? Nah, dunia seperti itu. Semakin engkau kejar itu dunia semakin lari. Dunia semakin kau kejar semakin lari, nggak bakal engkau dapat. Allah udah bilang kepada dunia, ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang-orang yang melayaniku. Dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, uang, rupiah, perempuan. Dunia, kata Allah, layanilah orang-orang yang melayaniku. Berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku. Sebaliknya, orang-orang yang melayanimu, orang-orang yang berbakti kepadamu sehingga lupa kepadaku, bikin hidup mereka susah. Jadi coba ibu-ibu lihat orang-orang yang melayani dunia itu, hidupnya susah, hidupnya nggak enak. Ibu-ibu jangan tertipu, bapak-bapak jangan tertipu dengan kejayaan yang dimiliki oleh orang lain. Ngelihat orang rumahnya besar, rumahnya kaya, mobilnya mewah, suaminya ganteng, istrinya cantik, anak-anaknya sekolah di luar negeri. Kalian tertipu dengan urusan-urusan seperti itu. Saya kasih nasihat kepada kalian, jangan kalian tertipu dengan kejayaan orang, dengan kemakmuran orang lain sebelum kalian tahu bagaimana kedudukannya itu orang kelak di akhirat. Emang ibu-ibu bisa tahu itu orang-orang yang urusan dunia, nanti keadaan mereka di akhirat kita bisa tahu seperti apa? Kan enggak kan? Nah, maka jangan tertipu dengan urusan-urusan seperti itu. Ibu-ibu, kejarlah Allah. Engkau mengejar Allah, engkau kejar Allah sambil ngerangkak, dunia mengejar engkau sambil berlari. Ad-dunya bintuha wal akhirah ummuha. Dunia ibarat anak perempuan, akhirat itu ibarat ibunya. Kalau engkau mau menikah, engkau harus pilih salah satunya. Engkau mau menikahi anaknya atau mau menikahi ibunya. Bisa nggak kita nikahin ibu sama anak sekaligus? Nggak bisa. Jadi pilih. Kalau engkau menikahi anaknya, otomatis meninggalkan. Kalau anaknya kita nikahin, otomatis kita ninggalin siapa? Ibunya. Kalau kita menikahi ibunya, otomatis kita meninggalkan anaknya. Nah, pilih. Kalian mau nikah sama anak perempuannya atau mau nikah sama ibunya? Maksudnya apa? Dunia ini ibarat anak perempuan. Akhirat itu ibarat ibunya. Jadi ibaratnya janda punya anak perempuan. Kalau mau nikah ya harus pilih salah satu. Makanya kata Imam Syafi'i, bohong, pendusta. Kalau ada orang yang dalam hatinya dia berkata, saya cinta dunia, saya juga cinta akhirat, bohong itu orang itu, pendusta itu. Maksudnya apa? Kalau kalian menikahi anak perempuannya, maksudnya menikahi dunia. Maksudnya kalau kalian telah merasakan kenikmatan dunia, kemakmuran dunia, kejayaan dunia, yang dimana itu semua membuat engkau lupa dan lalai kepada Allah,
maka engkau tidak akan bisa merasakan ibunya, tidak bisa merasakan kenikmatan, kemakmuran, kejayaan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Nah, kalau kalian pengen sama ibunya, pengen sama akhirat, berarti tinggalkan anaknya. Maksudnya apa? Tinggalkan kesenangan dunia, kemakmuran dunia, kejayaan dunia, yang dimana kesenangan, kejayaan dan kemakmuran itu membuat engkau lupa dan lalai, apalagi bisa memutuskan hubunganmu dengan Allah. Sebab orang-orang sekarang, saya perhatiin orang-orang sekarang, mereka lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Banyak nggak ya begitu? Mereka tinggalkan Allahnya, mereka tinggalkan Tuhannya, dan lebih memilih harta, lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Lebih memilih kehilangan Allah karena pangkatnya, karena jabatannya, karena pekerjaannya, daripada kehilangan pangkat, jabatan dan pekerjaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu orang perempuan datang ke saya. Dia kerja di kedubes Amerika. Gajinya 60 juta. Dia pakai hijab. Dia bilang, "Habib, saya ini kerja di kedubes. Saya ditawari gaji 60 juta. Tapi saya harus lepas jilbab. Apa yang harus saya lakukan, Bib? Saya kasih kamu dua pilihan. Kamu mau kehilangan Allah, kehilangan jilbab, kehilangan akhirat karena gaji 60 juta, atau kehilangan gaji 60 juta karena mempertahankan jilbab dan mempertahankan Allah Subhanahu wa taala. Pilih." Akhirnya apa? Saya lebih rela kehilangan uang dan kehilangan pekerjaan daripada saya harus hilang saya punya Allah Subhanahu wa taala. Orang kayak gini kan sekarang jarang. Perempuan-perempuan sekarang saya lihat kalau lagi kerja buka jilbab. Nanti selesai kerja baru pakai jilbab. Jilbabnya buka tutup, buka tutup, buka tutup kayak warung. Oleh karena tinggalkan dunia sebelum apa? Sebelum dunia meninggalkan kita. Maksudnya tinggalkan perbuatan yang sia-sia, tinggalkan perbuatan yang bermanfaat, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada murka Allah. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kita. Apa maksudnya? Sebelum mati. Bapak, ibu-ibu, kita semua pasti mati. Yang tua mati, yang kaya mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha. Segala sesuatu yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Semua yang berada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Segala sesuatu zat, wujud, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, syarat mati tidak harus muda. Syarat mati tidak harus tua. Saya tanya, ada nggak di sekeliling saudara-saudara dia masih muda, belum tua tapi mati? Ada nggak? Syarat mati tidak harus lapar. Ada nggak yang kenyang terus tahu-tahu mati? Syarat mati tidak harus miskin. Ada nggak yang kaya terus tahu-tahu mati? Syarat mati tidak harus sehat. Tidak harus sakit. Ada nggak yang sehat tahu-tahu mati? Nah, syarat mati tidak harus miskin, tidak harus lapar, tidak harus sakit. Sedangkan kematian itu al-mautu hak. Kematian itu pasti. Kematian itu pasti adanya. Saudara-saudara, maka beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, andaikan bapak-bapak, ibu-ibu tahu besok pasti mati, besok pasti mati, apakah malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu bakal keluar dari rumah? Woi, andaikan besok tahu mati, apakah malam ini bakal keluar rumah? Apakah bakal si suami menyentuh istri, istri menyentuh suami? Terus kalau tahu besok mati, malam ini ngapain? Ibadah, tobat, sholat, baca Quran. Nah, terus apa yang bisa menjamin engkau kalau engkau masih bisa hidup sampai besok? Ada yang bisa menjamin? Makanya beribadahlah kalian, taatlah kalian, patuhlah kalian
seakan-akan kalian akan mati besok. Ya, ingat. Kemudian yang kedua, wabana gabrahu qabla an yadkhula. Ikuti semuanya. Wabana gabrahu qabla an yadkhula. Sungguh beruntung, kurang keras, sungguh beruntung orang-orang yang membangun kuburnya sebelum memasukinya. Coba yang pertama tadi, ayo. Sungguh beruntung, ayo coba yang pertama. Yang kedua, ini bagaimana mau taklim zamana ini kalau kayak begini. Ayo ulang lagi. Anak ulang ya, pertama yang kedua ya, nanti sama-sama yang keras. Sungguh beruntung orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Sungguh beruntung orang-orang yang membangun kuburnya sebelum ia memasukinya. Sama-sama bismillah. Nah, maksudnya membangun kubur bukan berarti bapak-bapak, ibu-ibu enggali kubur, bukan. Tetapi menyiapkan bekal-bekal untuk kita bawa ke dalam kubur. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Rumah pertama akhirat itu kubur. Kalau di dunia bapak-bapak, ibu-ibu menanam sesuatu yang baik, di akhirat pun pasti akan memanen sesuatu yang baik. Nah, ibu-ibu, dalam kubur itu kita sendiri, sunyi, sepi, nggak ada istri menemani suami dalam kubur, tidak ada suami menemani istri dalam kubur, nggak ada orang tua menemani anak dalam kubur, nggak ada anak menemani orang tua dalam kubur, nggak ada kekasih menemani kekasih dalam kubur. Dalam kubur kita sunyi, sepi, sendiri, tidak ada kawan, tidak ada teman, tidak ada kekasih, tidak ada saudara. Terus siapa temannya kita? Amal-amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Makanya mumpung masih hidup, siapkan bekal-bekal yang banyak untuk kita bawa ke dalam kubur sebagai temannya kita. Terakhir yang ketiga, apalin. Sengaja saya kasih ini biar nanti pulang dari sini bawa oleh-oleh, pulang dari sini bawa ilmu, nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Paham? Yang ketiga, wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sama-sama. Sungguh beruntung orang-orang yang ridho kepada Tuhannya sebelum berjumpa dengan Tuhannya. Sekali lagi, sungguh beruntung orang-orang yang ridho dengan Tuhannya sebelum berjumpa dengan Tuhannya. Nah, sekarang yang tiga tadi digabung jadi satu ya. Dari awal, ayo semua yang keras, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, adik-adik semua, biar lumayan dapat ilmu. Ayo, bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Yang ketiga, coba yang ketiga ulangin sama-sama yang ketiga. Nah, itu nanti sampai di rumah hafalin benar-benar terus diamalkan. Ya. Terus wasiat saya yang terakhir untuk para pemuda-pemudi majelis taklim. Wahai para pemuda-pemudi, wahai para pemuda-pemudi Islam, jadilah engkau pemuda-pemudi Nabi Muhammad. Pemuda-pemudi yang memperjuangkan agama Nabi Muhammad. Pemuda-pemudi yang menyampaikan kebenaran, yang menegakkan keadilan. Pemuda-pemudi yang selalu melawan kezaliman, melawan kemungkaran, melawan kemaksiatan dan ketidakadilan. Syubanul yom rijalul ghad. Pemuda-pemudi masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Baik buruknya bangsa
tergantung daripada anak-anak mudanya. Ke depan, baik buruknya bangsa, bagus atau rusaknya negara atau agama ke depan tergantung anak-anak muda. Kalau anak-anak muda tak baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, anak-anak mudanya kenal Islam, kenal iman, kenal Al-Quran, besok bangsa kita bakal jadi bangsa yang baik, negara bakal jadi negara yang baik, dan ulama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya judi, anak-anak mudanya buta Islam, buta iman, buta Al-Quran, besok bangsa kita bakal rusak, negara kita bakal rusak, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, berjuanglah engkau. Jangan pernah engkau takut di dalam menyampaikan kebenaran. Jangan pernah engkau takut di dalam menyampaikan Islam, menyebarkan Islam, di dalam membela bangsa, membela agama, membela rakyat. Saudara-saudara, coba lihat Habib Rizik keluar masuk penjara. Habib Rizik masuk penjara, organisasinya dibubarkan, 6 laskarnya dibantai, 6 laskarnya dibunuh. Saya keluar bolak-balik masuk penjara, baru keluar 2 hari udah masuk lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Keluar lagi belum sampai 1 bulan udah masuk lagi, dibawa. Kami keluar masuk penjara. Saya tanya, saya Habib Rizik, Habib Hanif, para ulama, para habaib, kami keluar masuk penjara, apakah kami penjahat? Apakah kami koruptor? Apakah kami bandar narkoba? Apakah kami judi besar? Apakah kami biadab? Apakah kami bangsat? Apakah kami penjahat kelas kakap? Apakah kami maling uang rakyat? Apakah kami nyolong uang rakyat? Siapa yang kami bela? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Oleh karenanya kami bersumpah, saudara-saudara, selama kedua mata Bahar bin Smith masih melihat, selama lidah saya masih berkata demi Allah, saya akan tegak berdiri, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah mundur, tidak berhenti sampai mati, tidak mundur sampai hancur, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah di dalam menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara, demi bangsa, demi agama, demi negara, demi rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya tumpah untuk rakyat Indonesia. Yang saya bela, yang saya perjuangkan, yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kecil, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Oleh karenanya saya wasiatkan semuanya, sir wala takif. Ikuti semuanya, sir wala takif, sir wala takif, sir wala takif. Tanamkan itu dalam hatimu, tanamkan dalam tekadmu, tanamkan dalam semangatmu. Ketika engkau berjuang pasti ada yang menghina, mencaci, memaki, tetapi tetap tanamkan sir wala takif. Sir, maju terus, berjuang terus, melangkah terus, pergi terus, wala takif. Jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti di dalam berjuang untuk Islam, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara. Sir wala takif. Walaupun banyak ujian, walaupun banyak rintangan, kami para pemuda-pemudi Islam tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun hancur. Kami pemuda-pemudi Islam berslogan sir wala takif, maju terus, pantang mundur, tidak akan berhenti membela bangsa selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih. Maka selama itu kami para santri, kami para pemuda-pemudi Islam akan berada di barisan paling depan, rela binasa, rela hancur demi Indonesia sampai titik darah penghabisan. Saudara-saudara, saudara-saudara, sekarang Al-Quran dihinakan betul, Al-Quran dinistakan betul. Al-Quran milik seluruh umat Islam. Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran cahaya yang nyata, sebutan yang bijaksana, jalan yang lurus. Al-Quran kalam Allah,
Al-Quran adalah kalam-kalam suci dari Allah yang wajib dimuliakan, yang wajib diagungkan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak sekali? Kenapa kerap banyak orang-orang yang menghina Al-Quran, baik orang muslimnya atau kebanyakan orang-orang kafir? Kenapa? Karena banyak daripada kita orang-orang Islam yang merasa biasa-biasa saja ketika Al-Quran dihina. Betul? Kita merasa biasa-biasa saja ketika Al-Quran dilecehkan. Saya tanya, bapakmu kalau dihina kau marah apa tidak? Marah apa tidak? Ibumu dihina marah apa tidak? Nah, kalau bapakmu dihina, bapakmu dicaci, bapakmu dimaki, bapakmu dilecehkan, orang tuamu dilecehkan, engkau marah, maka kenapa engkau diam saja ketika Al-Quran dibakar, ketika Al-Quran dihinakan, ketika Al-Quran dilecehkan? Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Indonesia adalah negara yang mayoritas Islam terbesar. Indonesia mayoritas Islam terbesar, mayoritas Islam terbanyak di dunia. Maka kita tidak boleh diam saja, kita tidak boleh diam, kita tidak boleh bungkam ketika Al-Quran dihinakan, ketika Al-Quran dilecehkan. Sampaikan kepada mereka, para pemerintah Swedia, orang-orang kafir Swedia yang menghinakan Islam, yang melecehkan Al-Quran. Saudara-saudara, saya tanya, kita umat Islam pernah nggak kita bakar kitab suci agama lain? Pernah tidak? Pernah tidak? Terus yang mengajarkan kasih sayang siapa? Kita apa mereka? Yang intoleran siapa? Kita apa mereka? Yang radikal siapa? Kita apa mereka? Kita tidak pernah menghina agama manapun, tidak pernah melecehkan, tidak pernah merendahkan, tidak pernah membakar kitab suci agama manapun. Terus kita dituduh radikal, kita dituduh intoleran, kita dituduh teroris. Amerika menyerang Afghanistan, menyerang Irak, ribuan umat Islam yang mati. Kenapa Amerika tidak dibilang teroris? Rusia menyerang Chechnya, menyerang Serbia, ribuan umat Islam yang mati. Kenapa tidak dibilang teroris? Cina menyerang Uighur, kenapa tidak dibilang teroris? Rohingya, Myanmar menyerang Rohingya, ribuan umat Islam mereka bakar, mereka bantai, mereka kuliti, mereka genosida. Kenapa tidak bilang Myanmar teroris? Sedangkan kita umat Islam selalu dituduh teroris, selalu dituduh radikal. Oleh karenanya saya sampaikan kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam, sekarang saatnya bukan kalian untuk main-main, main TikTok, main Mobile Legend, main handphone. Sekarang bukan saatnya kalian untuk bermain-main. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit sama-sama, berjuang untuk membela kehormatan dan kesucian Al-Quran kita. Oleh karenanya kami sampaikan bahwasanya kami umat Islam, kami pemuda-pemudi Islam tidak akan tinggal diam. Kami akan sama-sama datang untuk ke Kedubes Swedia, akan sama-sama datang untuk memperjuangkan, untuk membela kitab suci kami, Al-Quran kami, sebelum Swedia diusir dari Indonesia. Selama itu kami umat Islam akan tegak berdiri untuk melawan para penista Al-Quran sampai titik darah penghabisan. Semua pemuda-pemudi yang ada di sini siap bela Al-Quran, siap bela Al-Quran. Nanti kalau kita datang ke Kedubes Swedia, kalau kita datang ke sana, permintaan kita, mereka Swedia, negara Swedia tidak membuat pernyataan minta maaf kepada seluruh umat Islam. Semuanya siap kepung Swedia, siap kepung Kedubes Swedia. Nanti banyak yang jaga bawa senjata, berani maju bawa senjata, maju. Kalau ditembak gimana? Maju, ditembak, pakai water cannon, maju, dipenjara, dibunuh. Siap bela Quran, siap bela Islam, siap hancur demi Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan musuh-musuh Islam.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa wafati min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit pembela Rasulullah, satukan hati musuh, dia sampai berdarah. Agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. Murid pembela Rasulullah, kita untuk negara, yang kita untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. Maju ayo terus maju, habisi kami berjanji demi Allah, bela demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, gigantkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangkan darah, darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, wahai para sika-sika Allah, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Maju ayo terus maju, habisi kami beri janji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Sallu ala
Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sama-sama kita mendengarkan tausiah kami disampaikan oleh guru kita Al-Habib Bahar bin Smith, yang tentunya mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan beliau, ilmu yang diberikan beliau kepada kita semua, insya Allah mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.